lain, saudara, pemerintah lagi-lagi sedang menerbitkan obligasi untuk menutupi defisit APBN 2014. Kali ini ORI nomor 11 yang sudah mulai dijual. Pak Robert, ini kan pemerintah baru saja menerbitkan obligasi retail Indonesia seri 11. Terdiri dari apa saja sih Pak ini ORI ini? ORI 011 adalah surat berharga negara yang kita terbitkan untuk investor retail dan sudah kita lakukan secara rutin setiap tahun dan ini yang ke-11, makanya disebut ORI 11. Strukturnya pada dasarnya hampir mirip dengan yang lama, cuma kuponnya suka berbeda. Kuponnya kali ini 8,5% dan pembeliannya harus dilakukan dalam kelipatan 5 juta rupiah dan satu orang individu hanya bisa membeli maksimal 3 miliar rupiah. Kita tahu Mei lalu pemerintah baru saja menerbitkan saving bond retail dan sekarang menerbitkan ORI 11. Kenapa sih Pak jeda waktunya ini apa tidak terlalu berdekatan? Tujuannya pada dasarnya hanya satu, menambah alternatif atau menambah opsi bagi investor retail untuk membeli surat berharga negara. Karena SBR dan ORI ini punya karakter yang berbeda. ORI itu kuponnya fix, sementara SBR kuponnya mengambang. Dengan karakter yang berbeda ini, tujuan kita adalah ada opsi yang berbeda. Mudah-mudahan ini akan kami berhasil menangkap lebih banyak investor retail masuk di dalam basis investor kami. Jadi itu tujuannya, menambah, memperkaya alternatif. Oke, Pak Robert, ini masa kerja kabinetnya sekarang ini kan sebentar lagi berakhir ya Pak Robert ya. Dari Dirjen Pengelolaan Utang sendiri target untuk pembiayaan ORI 11 ini adalah 20 triliun. Ini bagaimana kalau misalkan nanti tidak sesuai dengan kebijakan utang pemerintah selanjutnya nih Pak Robert? Kebijakan utang tahun 2014 itu ditetapkan di dalam Undang-Undang APBNP tahun 2014. Jadi itu adalah kebijakan 1 tahun yang telah disahkan antara pemerintah dan anggota DPR untuk tahun 2014. Jadi itu sudah final. Jadi dengan adanya administrasi baru, pemerintahan baru tahun 2014 pada bulan Oktober, seyogianya tidak bisa dilakukan perubahan tanpa mengubah undang-undang. Kami pikir dalam waktu yang singkat seyogianya kita akan melaksanakan sesuai undang-undang APBN yang sudah ada. Posito yang terjadi di antara bank-bank besar ya Pak Robert ya. Kalau kita lihat dari fenomena ini, apakah ORI masih akan menarik? Harusnya masih tetap menarik. Pertama, walaupun ada perang bunga dan akhir-akhir ini kita lihat sebenarnya perang bunga tersebut sudah agak menurun. Bunga atau imbal hasil yang ditawarkan oleh ORI 011 masih cukup menarik, 8,5% dibanding publish rate yang ada di bunga deposito secara umum. Seyogianya masih tinggi, cukup kompetitif. Yang kedua, ORI menarik. Unggulan pertama dari dulu adalah ini adalah investasi yang paling aman dibanding investasi lainnya, karena ORI ini adalah surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah, dijamin oleh undang-undang, tidak ada risikonya. Dan kedua juga di samping bunga deposito bunga yang kompetitif, bahwa ORI ini bisa diperdagangkan di pasar sekunder, sehingga kalau dijual pada waktu yang tepat bisa menghasilkan ada potensi capital gain-nya. Jadi itu yang menarik dari ORI. Kami pikir dengan kombinasi imbal hasil yang kompetitif, dapat diperdagangkan, dan keamanan berinvestasi, seyogianya ORI adalah pilihan yang sangat baik dalam berinvestasi bagi investor retail.